Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali. Nah teman-teman, ini adalah kelanjutan aktivitas aku di hari Minggu kemarin. Jadi niatnya hari Minggunya di rumah aja, tapi agak siangan gitu tetap ya. Suami ngajakin keluar rumah, katanya sih mau jalan yang ke area dekat-dekat rumah aja, tapi ujung-ujungnya tetap mudik gitu. Mudik ke tempat orang tuaku. Jadi karena ini tidak direncana ya, karena awalnya aku mengira kita mau di rumah aja, terus ujung-ujungnya mudik, akhirnya aku nggak sempet untuk kayak bikin cemilan untuk dibawa ke sana. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu kan. Ini mendadak juga. Nah ini di perjalanan kita menuju tempat orang tuaku seperti biasa. Ini untuk kota kecil kami ya, tapi di pusat kotanya, kabupatennya di Purbalingga. Terus ternyata tuh untuk jalan provinsi yang dari arah Purbalingga menuju Puputsari itu macet karena lagi musim kampanye teman-teman. Ini mungkin tahunnya politik gitu ya. Jadi bentar lagi kayak pemilihan kepala daerah. Jadi lagi gencar-gencarnya berkampanye. Jadi ya udah kita kejebak macet selama hampir 40 menit di sini. Lama banget. Oh ya, sambil kejebak macet di sini, kita tuh sebenarnya sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, ngikutin musik yang ada di mobil, terus sambil ngobrol-ngobrol juga. Nah, untuk beberapa pertanyaan teman-teman yang kemarin banyak yang komen mengenai hidup minimalis, terus juga mulai menerapkan dan juga menjalankan hidup minimalis, semangat ya. Aku pun sebenarnya masih pemula teman-teman. Di sini aku hanya bisa berbagi pengalaman sedikit demi sedikit ya. Terutama tuh yang sering ditanyain tentang interaksi terhadap orang lain. Bagaimana kalau kita tuh sifatnya introvert, terus juga menjalankan hidup minimalis, terus untuk hubungan sosial dengan orang lain seperti kepada tetangga ataupun kepada teman, kepada kerabat, gimana interaksinya. Nah teman-teman, hidup minimalis ini tidak membatasi ya, meskipun hidup minimalis ini secara keseluruhan biasanya adalah gaya hidup yang cukup ada batasan-batasan tertentu, tapi dalam interaksi sosial sebenarnya tidak terbatas. Akan tetapi seseorang yang menganut hidup minimalis biasanya ini lebih bisa membatasi dirinya sendiri untuk hal-hal yang kurang baik yang sebenarnya tidak ada manfaatnya atau malah banyak mengandung mudorotnya atau kerugiannya. Contohnya kayak hubungan interaksi dengan orang lain untuk ngomongin orang lain lagi, atau bergosip gitu ya, atau bergibah, atau misal membatasi dirinya sendiri juga untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin, yang di luar kapasitas, tidak menambah manfaat ya, seperti overthinking, bersuudzon, berprasangka buruk, seperti itulah. Nah ini tuh udah sampai di area pasar Bobosarinya. Suami aku pengen jajan ini nih, kayak apa ya, kayak bolen gitu loh teman-teman, tapi aneka olahannya gitu ya, kayak pastry gitu ya, tapi pastry yang pinggir jalan, street food. Tapi ini enak sih, kemarin kita cobain, ada yang harga 10.000 isi 3, ada yang harga 5.000, ada yang harga 8.000 gitu. Kapan-kapan bisa buat langganan nih, karena di area pasar Bobosari ini menurut aku pusat perdagangannya di Purbalingga justru loh, meskipun kabupatennya itu di Purbalingga ya, karena di sini tuh ramai banget. Untuk sistem perdagangannya pun itu lumayan cepat perputarannya, jadi lebih lengkap di pasar Bobosari teman-teman daripada di pasar Purbalingga itu sendiri atau di pusat kabupatennya. Nah ini tuh aku kemarin habis berapa ya, 28.000, karena beberapa tuh ada harga yang agak lumayan mahal, tapi memang enak sih rasanya. Kayaknya abang-abang ini berpengalaman gitu deh. Atau mungkin dia ngambil ke produsen gitu, nggak tahu juga sih, nggak nanya. Tapi kata suami aku ini bisa buat langganan nih karena enak. Seperti biasa setiap weekend budget yang kita anggarin untuk makan di luar adalah 50.000. Berhubung kita udah makan di rumah, jadinya budgetnya untuk jajan aja. Oke, ini selesai beli pastry, terus ada tukang cilok, kita pun beli di sini. Ini beli 2 bungkus 5.000-an. Biasanya sih ini ya, suami aku suka, terus aku agak
makan tapi nggak satu plastik full gitu ya, kadang nebeng punya suami, nah kadang satu plastiknya ya udah kasihin orang rumah gitu siapa yang mau. Terus berhubung ini hari Minggu gitu ya, kadang-kadang tuh ibu aku kan ada acara pengajian setiap hari Minggu, biasanya tuh di rumah banyak snack gitu. Kadang bisa di rumah ibu aku, kadang juga di rumah atau di pusat untuk pengajian, ada kantornya gitulah pokoknya. Nah ini kita sampai di rumah orang tua aku. Ini ibu aku baru pulang nih dari pengajian bareng ibu-ibu lainnya. Terus bapak aku sih libur ya, dia lagi cuci mobil. Oke teman-teman, ini aku udah sampai di tempat orang tua. Seperti biasa, berhubung ini rumah tinggal orang tua aku itu masih di kawasan desa ya, di bawah bukit. Jadinya tuh adem gitu, asri sih. Aku tuh suka kayak lingkungan rumah tinggal yang desa atau perkampungan seperti ini. Sebenarnya lebih suka, cuman memang rezekinya belum memiliki rumah tinggal di pedesaan gitu ya. Punyanya juga perumahan gitu. Kalau di pedesaan kan ada pekarangannya juga, bisa tanam-tanam. Kita lagi ngobrolin banyak hal di sini. Nah ini ibu aku tuh dapat oleh-oleh snack, terus kayak lauk gitulah, jadinya bisa untuk ngemil juga, sama tadi yang pastry kita beli di jalan. Setelah menikah, berumah tangga, dan rumahnya itu terpisah dari rumah orang tua gitu ya, udah bertempat tinggal di rumah sendiri tuh suka kangen gitu kan, ngobrol-ngobrol bareng orang tua. Makanya setiap seminggu sekali nyempetin untuk berkunjung, karena orang tua tuh suka atau seneng gitu dikunjungi ya teman-teman, kayak diperhatikan. Jadinya ya kita mengusahakan terus gitu. Kalau biasanya untuk jatahnya mertua itu di malam minggu atau malam-malam weekdays juga bisa, karena kan lebih dekat rumahnya. Ini tuh lagi hangat obrolan politik pemilihan bupati gitu di rumah orang tua aku. Jadinya lagi ngobrolin gitulah, karena paslonnya kan cuma ada 2, terus 1 incumbent gitu. Nah ini tuh katanya tuh rame gitu. Kalau di desa tuh sebenarnya kampanyenya jauh lebih rame daripada di kota teman-teman, maksudnya daripada di kota aku gitu ya, karena lebih banyak warga gitu, jadinya berebut suara warga. Ini view di depan rumah orang tuaku, persawahan, dan di sana ada lapangan, indah sekali. Dan singkat aja, aku udah sampai di rumah. Keesokan paginya langsung disambut sama kerjaan cucian baju. Ini aku udah nyuci semalam, jadi paginya aku jemur seperti biasa. Karena ini musim hujan, jadi aku jemurnya di teras aja biar gak bolak-balik angkat jemuran gitu ya, karena biasanya tuh sebelum zuhur udah hujan. Banyak juga yang nanyain tentang interaksi sosial orang-orang yang menganut atau menjalankan hidup minimalis ya. Mungkin ada yang salah konotasi juga bahwa hidup minimalis itu memang terbatas, tapi bukan berarti membatasi interaksi sosial dengan orang lain. Kita harus tetap aja berkontribusi ya teman-teman untuk urusan dan juga agenda-agenda sosial, karena memang kita kan selain makhluk individu juga makhluk sosial. Tapi di sini kita yang harus pintar membatasi diri, di mana kita melibatkan diri untuk hal-hal yang memang penting, yang memang tujuannya untuk kepentingan bersama. Ya, kegiatan sosial itu menganut misalnya nih ada kerja bakti, terus ada perkumpulan rutin, pengajian mungkin. Kalau yang mungkin ada acara arisan ya monggo arisan dengan warga gitu ya, atau mungkin jenguk tetangga yang sedang sakit, sedang lahiran, kondangan gitu harus tetap. Cuman memang kalau aku rasa ya semakin dewasa ini, apalagi udah berumah tangga, memang waktunya tuh agak sedikit terbatas untuk yang interaksi sosialnya, hanya untuk kayak main ke rumah tetangga gitu ya, ngobrol-ngobrol itu aku udah jarang banget jujur aja teman-teman. Yang penting untuk acara-acara penting, acara-acara pokok sosial itu kita ikut. Seperti yang kemarin aku lakukan, setiap bulan tuh di perumahan aku ada pertemuan rutin ibu-ibu komplek perumahan ya. Jadinya kita bisa ikut di situ karena banyak informasi yang disampaikan. Terus juga kadang-kadang kan ada sistem dan aturan-aturan baru, entah itu iuran-iuran baru gitu. Jadinya harus tetap berkontribusi dan melibatkan diri supaya kita juga yang namanya hidup bersosial gitu ya, memang harus seperti itu. Yang penting tuh ada batasan untuk kegiatan, karena kita fokusnya tuh di hal-hal yang sosial dan positif aja. Kayak aku juga merasa tuh semakin dewasa kayak gini kayaknya tuh semakin sedikit temennya, karena menganggap
ya udahlah paling ya temennya suami, keluarga gitu ya, karena makin dewasa atau makin tua, tempat ternyaman untuk sharing, untuk berdiskusi, untuk curhat itu ya paling suami, orang tua gitu, saudara, udah sih segitu aja. Karena juga untuk kegiatan di luar kayak main-main bareng temen gitu ya, atau bestie gitu, aku udah nggak pernah lakuin, paling keluar juga sama suami gitu. Bahkan tuh aku ngerasa bahwa aku tuh nggak punya temen loh teman-teman sekarang. Kalau tetangga ya tetangga gitu ya, kayak ya kita kenal, terus juga mengenalnya, tapi bukan yang harus setiap hari itu main gitu. Tapi untuk kayak temen tuh hampir udah nggak ada deh perasaan. Ada dulu juga temen deket ya, termasuk saudara juga, sekarang kehidupannya udah sendiri-sendiri karena udah menikah. Dia juga udah tinggal bersama suaminya gitu, jauh pula, beda provinsi dengan aku. Jadi ya sekarang memang kegiatannya fokus untuk rumah tangga, untuk keluarga, untuk sosial pun tetap, tapi memang khususnya untuk acara-acara yang penting atau yang pokok yang memberikan nilai kebermanfaatan. Karena dengan membatasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya kurang berfaedah, itu sebenarnya kita tuh sedang menyelamatkan diri gitu teman-teman. Karena ada pepatah yang bilang tuh jangan terlalu deket ya dengan seseorang, karena orang yang paling deket itu biasanya orang yang paling berpotensi untuk menusuk atau menyakiti kita. Tapi ini konotasinya bukan yang serem gitu sih ya teman-teman, tapi memang harus antisipasi. Care atau peduli itu wajib kita lakukan. Kita sesama, misalnya nih ke tetangga, itu harus saling peduli, harus saling tolong menolong, gotong royong kalau misal membutuhkan, karena kita pun suatu saat pasti butuh pertolongan mereka gitu ya. Tapi untuk kayak terlalu dekat ngobrol terus main ke sana kemari, aku rasa sih mungkin udah enggak kali ya, tapi nggak tahu juga mungkin untuk teman-teman di sana. Tapi untuk aku pribadi seperti itu, karena mungkin juga aku termasuk golongan orang-orang yang introvert gitu loh. Terus tambah juga menerapkan hidup minimalis. Artinya ketika aku memiliki waktu luang yang banyak, kadang-kadang aku lebih suka untuk menambah value gitu ya, dengan cara ya menonton tontonan yang memberi manfaat dan juga memberikan pengetahuan lebih. Terus juga kadang ya buat istirahat gitu ya, karena ibu rumah tangga itu kan tugasnya banyak banget, kerjaannya hampir dari pagi sampai malam nonstop. Jadi kalau ada waktu-waktu senggang, biasanya aku gunakan untuk istirahat, aku gunakan untuk nulis, karena nulis ini seperti healing buat aku teman-teman. Nulis ini bisa menyalurkan isi hati, perasaan. Teman-teman bisa coba ya, misal lagi ada unek-unek di hati, coba deh ditulis gitu di buku, perasaan yang sedang dirasakan apa gitu. Nanti setelah nulis tuh kayak akan timbul kelegaan, kayak kita lagi curhat aja gitu, tapi curhatnya ke buku tulis. Kadang juga waktu senggang yang aku miliki ketika mungkin aku lagi bersemangat dan energinya lagi bagus, aku suka bikin-bikin cemilan, atau mungkin aku suka beberes rumah, karena menurut aku hal-hal tersebut itu membuat aku jauh lebih happy setelah hasil akhirnya tuh, kayak misalnya cemilan jadi atau rumah jadi lebih bersih dan rapi. Itu bikin happy gitu loh, aktivitas sederhana yang sebenarnya malah membuat kita bisa lebih menikmati hidup. Jadi nggak harus untuk mendapatkan rasa senang itu harus jalan-jalan keluar, harus nongki-nongki, tuh malah enggak ya, karena menurut aku tuh udah enggak masanya gitu. Tapi ya sesekali ya boleh-boleh aja sih, apalagi bareng pasangan gitu ya, menikmati waktu romantis. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat. Aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, maupun ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum aku jawab. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.